Manusia memancarkan energi negatif secara terus-menerus. Energi itu menumpuk dan melahirkan makhluk yang disebut kutukan. Kutukan ada di mana-mana, dan hanya bisa dihilangkan dengan energi serupa yaitu energi terkutuk. Orang yang bisa menggunakannya disebut penyihir Jujutsu. Awalnya terlihat sekilas tentang Ryomen Sukuna, sosok legendaris yang hidup ribuan tahun lalu. Penyihir terkuat sekaligus penjahat paling kejam. Setelah ia mati, tubuhnya tidak hancur, melainkan berubah menjadi 20 benda terkutuk berbentuk jari yang disegel rapat agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Di sekolah menengah atas Sugisawa, kita diperkenalkan pada Yuji Itadori, siswa kelas 1 berusia 15 tahun. Ia memiliki postur tubuh yang tegap dan kekuatan fisik yang luar biasa, bisa melompat melewati gedung sekolah, berlari lebih cepat dari sepeda motor, dan mengangkat benda berat dengan mudah. Meski punya bakat hebat untuk olahraga, Yuji menolak semua tawaran bergabung klub olahraga. Sebaliknya, ia memilih klub penelitian gaib, klub yang hanya memiliki 3 anggota, dengan kegiatan membaca buku misteri, berbagi cerita hantu, dan mengunjungi tempat-tempat angker. Alasannya, ia tidak suka terikat aturan ketat. Ia ingin pulang tepat pukul 5 sore setiap hari untuk menjenguk kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit sejak lama. Pesan terakhir kakeknya, di rumah sakit, Yuji sering berbincang dengan kakeknya yang sering sakit-sakitan. Di salah satu kunjungan, kakeknya yang sadar akan kondisinya yang memburuk berpesan dengan sungguh-sungguh. Kamu punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Gunakanlah untuk membantu orang lain. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, matilah dikelilingi orang-orang yang kamu cintai. Itu adalah hidup yang berharga. Yuji mendengarkan dengan hati, meski ia belum benar-benar paham makna mendalam pesan itu. Tak lama setelah itu, kakeknya meninggal dunia dengan tenang. Yuji merasa sedih, namun tetap memegang teguh pesan tersebut. Kembali ke sekolah, ketua klub penelitian gaib menemukan sebuah benda misterius di gudang sekolah. Benda itu dibungkus kain putih tebal, dan di sekelilingnya tertulis tulisan kuno yang berfungsi sebagai segel pelindung. Ketua klub dan anggotanya penasaran. Yuji mencoba melarang, mungkin itu benda berbahaya, sebaiknya jangan dibuka. Namun penasaran mereka terlalu besar. Mereka mengupas kain dan merusak segelnya. Di dalamnya terlihat satu jari manusia berukuran besar, berwarna kecoklatan, dan memancarkan hawa dingin yang tidak wajar. Begitu segel rusak, energi negatif yang kuat mulai menyebar perlahan dari benda itu, meski manusia biasa tidak bisa melihat atau merasakannya, kecuali mereka yang memiliki bakat jujutsu. Saat itu, di luar sekolah datanglah Megumi Fushiguro, siswa kelas 2 sekolah Jujutsu Tokyo yang ditugaskan langsung oleh guru besarnya. Ia memiliki mata tajam dan sikap yang serius. Ia bisa melihat aliran energi terkutuk, sehingga langsung mendeteksi keberadaan benda tingkat khusus itu. Megumi bertemu Yuji di halaman sekolah dan bertanya tegas, "Apakah kamu tahu tentang benda terkutuk yang disimpan di gudang sekolah ini? Itu sangat berbahaya. Harus diserahkan padaku sekarang." Yuji mengira Megumi hanya petugas keamanan atau peneliti biasa, jadi ia menjawab singkat bahwa ia tidak tahu persis detailnya. Saat mereka berbicara, aliran energi di sekolah tiba-tiba menjadi kacau dan semakin kuat. Serangan kutukan. Suara teriakan ketua klub terdengar dari arah gudang. Megumi langsung berlari cepat, diikuti Yuji. Sesampainya di sana, pemandangan yang mereka lihat mengerikan. Sekeliling gudang tertutup kabut hitam pekat. Muncul makhluk aneh besar. Bentuknya tidak jelas seperti campuran bayangan dan cacing. Dengan mata merah menyala, itu adalah kutukan tingkat rendah yang menjadi kuat karena menyerap energi dari jari Sukuna. Teman-teman Yuji terjebak di sudut ruangan, ketakutan dan tidak bisa bergerak karena tekanan energi kutukan itu. Megumi langsung bertindak. Ia memanipulasi bayangannya untuk menyerang kutukan itu menggunakan teknik bernama anjing 2 kepala. Namun karena kutukan itu sudah mendapatkan kekuatan tambahan dari jari, serangan Megumi tidak cukup melumpuhkannya. Bahkan, kutukan itu membalas serangan dan membuat Megumi terlempar ke dinding, terluka parah. Keputusan nyawa, menelan jari. Kutukan itu mulai bergerak mendekati teman-teman Yuji. Di tengah kepanikan, jari Sukuna yang jatuh tergeletak di lantai terlihat jelas. Megumi berteriak dengan napas tersengal kepada Yuji, "Jangan sentuh benda itu. Itu adalah sisa tubuh Ryomen Sukuna, kutukan terkuat sepanjang sejarah. Siapapun yang memakannya pasti akan langsung mati atau diambil alih sepenuhnya oleh Sukuna, dan menjadi ancaman bagi seluruh dunia." Yuji melihat temannya terancam nyawa, melihat Megumi yang hampir tidak berdaya. Ia teringat pesan terakhir kakeknya, bantu orang lain. Tanpa ragu, Yuji melompat menghindari serangan kutukan, mengambil jari itu, dan menelannya dalam satu kali gigitan. Perubahan tubuh dan kesadaran Sukuna. Sesaat setelah tertelan, Yuji merasakan rasa sakit luar biasa di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Tubuhnya memancarkan energi terkutuk yang sangat padat dan gelap, bahkan ruangan itu bergetar. Namun, hal yang mengejutkan Megumi, Yuji tidak mati. Justru dengan satu pukulan biasa saja, ia bisa menghancurkan kepala kutukan itu dengan mudah. Tapi kemudian, kesadaran Yuji tergantikan. Penampilan Yuji berubah drastis. 2 garis tato melengkung muncul di kedua pipinya. Matanya berubah menjadi hitam dengan pupil merah. Suaranya menjadi lebih berat, rendah, dan penuh kesombongan. Itulah Ryomen Sukuna yang berbicara dari dalam tubuh Yuji. Sukuna tersenyum sinis, merasakan kekuatannya kembali sedikit demi sedikit. Ia bahkan berniat menyerang Megumi, tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, Yuji kembali merebut kendali tubuhnya dengan sekuat tenaga. Ia memegangi kepalanya, napasnya terengah,
dan berkata dengan bingung, "Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku masih hidup?" Megumi benar-benar terkejut. Menahan kesadaran Sukuna setelah memakan jarinya adalah hal yang dianggap mustahil, bahkan oleh penyihir paling berbakat sekalipun. Jiwa Yuji ternyata memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Tak lama kemudian, ruangan itu bergetar hebat lagi. Muncul sosok penyihir muda bertubuh tinggi, memakai penutup mata hitam dan seragam sekolah yang agak santai. Itu adalah Satoru Gojo, penyihir jujutsu terkuat yang ada di masa kini. Begitu masuk, ia langsung mendeteksi keberadaan Sukuna di dalam tubuh Yuji. Namun alih-alih langsung menyerang atau membunuh Yuji, ia malah tersenyum dan terlihat penasaran. Gojo kemudian menjelaskan semua kebenaran dengan bahasa yang sederhana namun tegas. Ryomen Sukuna, hidup 1000 tahun lalu, dikenal sebagai Raja Kutukan. Setelah dikalahkan, tubuhnya tidak hancur, melainkan berubah menjadi 20 jari yang disegel agar tidak ada yang bisa menggunakannya. Mengapa Yuji masih hidup? Biasanya jiwa manusia biasa langsung hancur diserap oleh Sukuna. Tapi Yuji memiliki ketahanan jiwa yang sangat jarang dimiliki, sehingga bisa hidup berdampingan sementara dengan Sukuna di dalam tubuhnya. Dua pilihan berat. Pilihan pertama, dihukum mati seketika sekarang juga, sebelum Sukuna semakin kuat dan mengambil alih tubuh sepenuhnya. Pilihan kedua, sebuah rencana yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yuji akan bergabung dengan Sekolah Menengah Jujutsu Tokyo, mencari dan memakan semua 20 jari Sukuna yang tersebar di seluruh Jepang. Setelah semuanya terkumpul dan menjadi satu, barulah Yuji akan dihukum mati secara resmi, sehingga Sukuna akan hilang selamanya dari dunia. Yuji berpikir sejenak, ia tidak ingin mati sia-sia tanpa tujuan. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membantu orang lain, sesuai pesan kakeknya. Akhirnya ia menyetujui pilihan kedua.